Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sejawat semua, kita akan melanjutkan materi video pembelajaran kita dengan studi deskriptif, studi epidemiologi deskriptif dalam bentuk screening, survei, sensus, dan beberapa studi deskriptif lainnya. Studi deskriptif epidemiologi adalah studi yang menggambarkan karakteristik umum sebaran suatu penyakit yang biasanya digambarkan dengan orang atau person, tempat atau place, dan waktu atau time, dilengkapi dengan who, where, and when. Studi ini memberikan bukti untuk mengembangkan hipotesis dan memberikan informasi untuk pelayanan kesehatan dan administrasi bagi pengalokasian sumber daya, perencanaan program preventif, dan promotif. Nah, ada beberapa tipe studi deskriptif yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah screening atau penjaringan. Screening secara definisi adalah proses menguji dengan skala besar untuk mengidentifikasi kehadiran penyakit pada orang-orang yang secara umum tampak sehat. Screening tidak selalu dapat menegakkan diagnosis, tapi dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor resiko. Contoh misalnya, sampel darah pada anak-anak dapat di-screening untuk melihat kandungan timbal pada area yang beresiko terpapar penggunaan timbal atau dalam kandungan cat yang tinggi. Tipe-tipe screening ada beberapa. Yang pertama adalah mass screening. Ini adalah screening atau penjaringan yang dilakukan pada seluruh atau sebagian populasi. Kemudian tipe yang kedua adalah multiple atau multifasic screening. Ini kita menggunakan beberapa tes yang dilakukan dalam waktu yang sama. Kemudian tipe ketiga adalah targeted screening. Ini adalah penjaringan yang dilakukan pada kelompok dengan paparan spesifik, misalnya pada para pekerja yang bekerja di pabrik baterai timbal. Kemudian tipe keempat adalah case finding atau kita mengenal dengan istilah opportunistic screening. Ini ditujukan untuk pasien yang datang berkonsultasi ke dokter untuk tujuan yang lain, tetapi kemudian diminta untuk melakukan screening penyakit tertentu. Jadi dia menggunakan opportunity tersebut saat bertemu dengan dokter untuk dilakukan screening. Nah, ada beberapa kriteria screening yang perlu diperhatikan. Kapan screening bisa dilakukan? Yang pertama, harus jelas penyakitnya apa. Disordernya didefinisikan dengan jelas. Kemudian, kita memiliki informasi prevalensinya. Berapa angka prevalensinya dari penyakit tersebut, kita punya informasinya. Kemudian, peneliti memahami natural history atau perjalanan penyakit tersebut dengan jelas. Misalnya, ada suatu penyakit yang memiliki periode yang panjang dari gejala pertama muncul sampai penyakitnya betul-betul ada di tubuh host. Nah, ini menjadi penting karena beberapa penyakit mempunyai periode yang cukup panjang dari paparan hingga munculnya penyakit tersebut. Kemudian test choice, gunakan jenis pemeriksaan yang simple dan aman untuk subjek. Kemudian test performance, ini kita gunakan uji yang mampu membedakan antara mereka yang terpapar dan yang tidak. Secara finansial dia cost efektif, kemudian dapat digunakan dengan mudah di berbagai fasilitas kesehatan. Hasilnya acceptable, kemudian efektif dan aman untuk diberikan kepada subjek yang sehat maupun yang sakit. Tipe studi deskriptif yang kedua adalah survei. Survei merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil sampel dari satu populasi yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Tujuan dari survei adalah mendeteksi masalah baru atau masalah yang sedang berkembang untuk mengetahui bagaimana cara mengendalikan penyakit tersebut. Masalah yang terjadi dapat berupa ukuran insiden penyakit atau efek dari suatu prosedur medis tertentu. Survei pada bidang kedokteran gigi bertujuan untuk menentukan status kesehatan gigi dan mulut dan kebutuhan untuk intervensi masyarakat sehingga diperoleh gambaran perawatan yang sesuai dengan kondisi atau masalah kesehatan gigi yang kita temukan di wilayah tempat kita melakukan survei. Dari hasil survei, kita dapat memperkirakan distribusi dan keparahan penyakit gigi dan mulut yang kita temukan beserta gambaran kondisinya. Kemudian yang kedua, sejauh mana program kesehatan gigi dan mulut yang sudah berjalan itu sesuai dengan kebutuhan perawatan kelompok populasi tempat kita melakukan survei.
dan untuk mengevaluasi program pencegahan di tingkat komunitas, juga program promosi kesehatan. Dan yang ketiga, kita dapat memperkirakan urgensi dari intervensi kesehatan gigi dan mulut yang perlu kita lakukan pada komunitas tersebut. Nah, ciri-ciri pelaksanaan survei, survei hanya mencakup sebagian dari penduduk. Jadi di sini kita melakukan sampling. Waktu pelaksanaan dapat kapan saja, biasanya ada periode waktu yang tertentu berulang. Kemudian materi dari survei dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita memiliki data atau memiliki instrumen baru yang lebih sensitif, misalnya kemudian ingin kita tambahkan pada survei periode berikutnya, itu bisa saja kita lakukan. Nah, biayanya relatif murah karena prosesnya menggunakan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan harus akurat agar hasil survei dapat menggambarkan kondisi populasi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, jenis survei ada dua, yaitu survei deskriptif dan survei analitik. Survei deskriptif kita gunakan untuk mendeskripsikan suatu kondisi penyakit tertentu. Survei ini kita gunakan untuk mengetahui distribusi penyakit pada masyarakat dan kaitannya dengan usia dan jenis kelamin. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan how penyakit itu bisa menyebar di populasi tersebut. Kemudian survei analitik, ini adalah survei yang kita gunakan untuk menjelaskan suatu kondisi. Survei ini kita gunakan untuk mengetahui apakah tindakan pencegahan yang selama ini berjalan misalnya sudah tepat dan dapat menurunkan insidensi karies gigi di wilayah itu. Kemudian menjawab mengapa penyakit tersebut dapat terjadi dan dapat menyebar di suatu populasi. Jadi survei ini menjawab pertanyaan mengapa atau why. Nah, studi deskriptif berikutnya adalah surveillance. Surveillance merupakan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berkelanjutan atau berkala dari data kesehatan populasi. Juga penyebaran data per waktu oleh pengguna data. Anda dapat melihat ini pada grafik di slide selanjutnya. Tujuan utamanya adalah membantu pemerintah atau otoritas administrasi kesehatan dan tenaga profesional kesehatan dalam membuat kebijakan, menentukan standar, dan mengembangkan program untuk mencegah penyakit, mengukur proses, dampak, dan efektivitas upaya pengendalian penyakit yang telah terjadi pada masyarakat tersebut. Selain itu, surveillance juga dapat membantu suatu negara untuk mengobservasi dan mengevaluasi pola dan tren dari suatu penyakit. Misalnya kita mau melihat apakah setelah 20 tahun UKGS itu berjalan di Indonesia, tren karies gigi pada anak usia 12 tahun itu semakin turun, semakin naik, atau sama saja. Nah, itu bisa kita temukan dengan melakukan surveillance. Indikator yang relevan digunakan dalam surveillance harus dikaitkan dengan kelompok usia standar. Misalnya, kita mau lihat peningkatan relatif dalam presentasi anak-anak usia 5-6 tahun yang bebas dari karies gigi. Usia 5-6 tahun ini kenapa kita gunakan sebagai usia standar? Karena kita bisa melihat keparahan karies gigi pada gigi sulung atau gigi susu di akhir umur 5 atau 6 tahun. Atau contoh kedua, kita mau melihat penurunan relatif rata-rata DMFT pada anak-anak usia 12 tahun. Nah, kita tahu sendiri 12 tahun itu merupakan indikator global untuk kesehatan gigi tetap pada anak usia sekolah. Atau contoh lain, kita mau melihat penurunan relatif dalam presentase orang yang lebih tua atau lansia, usia 65 tahun ke atas, berapa banyak yang kehilangan gigi asli. Itu juga bisa kita gunakan. Atau peningkatan relatif presentase lansia yang memiliki 20 gigi yang masih berfungsi atau 20 gigi yang masih asli. Nah, indikator-indikator seperti ini kita gunakan dan kita pantau dalam periode waktu yang sudah kita tentukan. Misalnya per 5 tahun atau per 2 tahun sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Nah, itulah sedikit gambaran untuk beberapa studi deskriptif yang bisa kita gunakan, yaitu screening, survei,
dan surveillance. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, Anda dapat mengirimkan via email di melisa31@ui.ac.id. Kita akan membahas studi-studi epidemiologi yang lain dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.